Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Heftina Simbolon, ada Rosalina Silaban, ada Berlian Ira, dan juga ada Marcelina Simbolon. Nah, jadi pada saat ini kami akan mempresentasikan ide bisnis yang kami punya, yaitu pengelolaan makanan berbasis tanaman. Jadi, adapun alasan kami untuk memilih ide ini adalah fleksitarian merupakan pasar yang berkembang pesat di mana orang mencari alternatif daging nabati untuk menggantikan sebagian konsumsi daging hewan. Nah, mereka ini bersedia untuk mencoba produk baru dan dapat membentuk kebiasaan belanja reguler jika produk daging nabati tersebut berkualitas tinggi dan juga memiliki rasa yang enak. Nah, kemudian siapa-siapa saja sih yang menjadi target audiens kami? Yang pertama itu ada orang-orang vegan dan juga vegetarian, ada fleksitarian, dan juga ada masyarakat yang peduli tentang lingkungan. Nah, jadi kemudian, mengapa kami memilih target-target tersebut? Karena kami melihat adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh target-target target-target pasar tersebut. Yang pertama itu kesadaran kesehatan. Jadi masalah yang ada di sana itu kebutuhan akan diet sehat dan juga pilihan makanan yang rendah lemak dan juga rendah kolesterol dan juga rendah garam. Nah, solusinya adalah alternatif daging nabati biasanya memiliki kandungan yang lemak jenuh dan juga kolesterol yang lebih rendah membuat menjadi pilihan sehat bagi orang yang ingin menjaga kesehatan jantung dan juga ingin mengurangi risiko penyakit terkait makanan. Kemudian, masalah keprihatinan terhadap dampak lingkungan dari industri peternakan dan keinginan untuk mengurangi jejak karbo, yang dimana alternatifnya adalah daging nabati ini memiliki jejak karbo yang lebih rendah dan membutuhkan sumber daya alam yang lebih sedikit dalam produksinya. Kemudian ada masalah keprihatinan terhadap kesejahteraan hewan dan etika dalam konsumsi produk hewani, di mana solusinya ini adalah alternatif daging nabati memungkinkan konsumen untuk menikmati kira-kira rasa dan tekstur tanpa menyebabkan penderitaan pada hewan. Kemudian masalah kebutuhan untuk memenuhi pembatasan diet berbasis agama dan juga budaya yang dimana itu melarang mengkonsumsi daging tertentu. Jadi alternatif yang kami tawarkan adalah alternatif daging nabati dapat memenuhi kebutuhan diet halal, konser atau diet vegetarian dan juga vegan yang dianut oleh beberapa kelompok dan juga budaya tertentu. Kemudian sifat masalah yang kami ambil ini adalah tidak dapat dihindari. Jadi keinginan untuk menjaga kesehatan, kesadaran akan lingkungan, kepedulian terhadap kesejahteraan hewan, kebutuhan akan makanan sesuai dengan aturan agama dan juga budaya, dan minat pada variasi dalam pola makan adalah aspek-aspek kehidupan modern yang tidak dapat dihindari. Nah, jadi oleh karena itu, kami memilih alternatif daging nabati menjadi solusi yang tidak hanya relevan, tetapi juga sangat dicari bagi banyak konsumen yang mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka cari. Nah, cara memvalidasi yang kami punya itu ada 3 cara. Yang pertama itu mensurvei dan penelitian pasar, kemudian uji produk dengan kelompok pengguna kecil, dan yang ketiga itu kami akan berpartisipasi dalam pameran makanan. Kemudian ada beberapa langkah yang akan kami laksanakan untuk merealisasikan ide kami ini. Yang pertama itu, kami akan melakukan survei dan penelitian pasar di mana kami membutuhkan waktu sebanyak 2 minggu, yang mana kegiatannya itu mempersiapkan survei online dan juga kuesioner untuk mendapatkan pemahaman awal tentang preferensi dan juga bagaimana kebutuhan pasar. Kemudian yang kedua itu kami akan menyebarkan survei kepada responden target dan juga menganalisa data survei dan identifikasi tren pasar. Kemudian langkah kedua itu uji produk dengan kelompok pengguna kecil yang dimana kami membutuhkan waktu 3 minggu dan kegiatannya mempersiapkan sampel produk alternatif daging nabati untuk uji coba, mengidentifikasi kelompok pengguna. Ini kami memilih 20-30 orang yang mewakili pasar target kami. Yang ketiga ini melakukan sesi uji coba produk dan mengumpulkan umpan balik dari peserta, yang kemudian analisis umpan balik dan identifikasi area perbaikan. Langkah ketiga ada uji rasa dan juga ulasan ahli. Kami membutuhkan waktu 2 minggu dengan kegiatan menghubungi koki terkenal atau ahli rasa untuk mencoba produk kami, dan kemudian susun sesi ujian rasa dan proses ulasan dari ahli.
Nah, jadi selanjutnya kami akan meninjau ulasan identifikasi kekuatan serta kelemahan produk. Langkah keempat ini kami akan berkolaborasi dengan restoran atau kafe, yang dimana kami membutuhkan waktu 4 minggu dengan kegiatan mengidentifikasi restoran atau kafe lokal yang bersedia bekerja sama dengan kami, kemudian berkolaborasi dengan mereka untuk menyajikan hidangan berbasis alternatif daging nabati dalam menu, kemudian mengamati penjualan dan juga umpan balik dari pelanggan dari hidangan tersebut. Nah, selanjutnya langkah berikutnya akan dijelaskan oleh Rosalina. Oke, langkah selanjutnya yaitu uji coba dengan kelompok sasaran khusus. Waktu yang kami butuhkan sekitar 3 minggu. Jenis kegiatannya yang pertama yaitu mengidentifikasi kelompok sasaran khusus, yaitu vegetarian, vegan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, melakukan sesi uji coba produk dengan kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu kami peroleh umpan balik khusus dari kelompok sasaran. Selanjutnya langkah keenam yaitu menganalisis persaingan dan iterasi produk. Waktu yang kami butuhkan sekitar 2 minggu. Jenis kegiatannya yaitu yang pertama menganalisis produk-produk alternatif daging nabati yang sudah ada di pasar. Yang kedua yaitu menentukan kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Dan yang ketiga yaitu lakukan iterasi produk berdasarkan umpan balik pelanggan dan analisis pelanggan dan analisis pesaing. Total durasi rencana validasi kami itu sekitar 16 minggu atau 4 bulan. Nah, penting untuk mencatat bahwa durasi setiap langkah dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas produk, jumlah partisipan, dan kerumitan kolaborasi dengan pihak lain. Selain itu, evaluasi dan pengambilan keputusan setelah setiap langkah juga membutuhkan waktu. Jadi, pastikan untuk mempertimbangkan waktu yang cukup untuk analisis dan perencanaan lanjutan. Seiring pengalaman dan umpan balik yang diperoleh, kami dapat mengadaptasi rencana validasi kami untuk mencakup perubahan yang diperlukan guna memperkuat ide bisnis alternatif daging nabati kami. Next slide. Langkah yang pertama yaitu survei dan penelitian pasar. Detail utamanya yaitu merancang survei dengan pertanyaan yang relevan dan mendalam mengenai preferensi konsumen terkait alternatif daging nabati. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan menganalisis data survei untuk mengidentifikasi tren pasar dan preferensi konsumen. Peran untuk 4 orang. Peran yang pertama yaitu sebagai pendiri atau manajer proyek, bekerja bertanggung jawab atas merancang survei dan mengawasi proses pengumpulan data serta analisis awal. Yang kedua sebagai peneliti pasar, menyusun data survei, membantu dalam pengumpulan data dan melakukan analisis awal untuk mengidentifikasi tren pasar. Yang ketiga sebagai analisis data, bertanggung jawab atas analisis mendalam data survei untuk menghasilkan wawasan pasar yang relevan. Yang keempat sebagai laporan dan presentasi, menyusun laporan hasil dari survei dan mempersiapkan presentasi yang merangkum temuan utama. Langkah kedua yaitu uji produk dengan kelompok pengguna kecil. Detail utamanya yaitu yang pertama mempersiapkan produk alternatif daging nabati dalam berbagai varian untuk diuji coba. Yang kedua memastikan sesi uji coba berlangsung dengan tertib dan mendokumentasikan umpan balik dari setiap peserta. Adapun peran untuk 4 orang yaitu yang pertama sebagai pendiri atau manajer proyek, bertugas untuk bertanggung jawab atas pengembangan produk uji coba dan mengelola keseluruhan proses uji coba. Yang kedua sebagai asisten uji coba, membantu dalam persiapan produk dan memastikan sesi uji coba berjalan dengan lancar. Yang ketiga sebagai pencatat umpan balik, bertanggung jawab untuk mencatat umpan balik dari peserta uji coba, termasuk komentar positif maupun yang negatif. Yang ketiga yaitu yang keempat sebagai analisis umpan balik, bertugas untuk menganalisis umpan balik dari sesi uji coba untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan produk. Yang ketiga sebagai langkah yang ketiga yaitu uji rasa dan ulasan ahli. Detail utamanya yaitu yang pertama mengatur sesi uji rasa dengan ahli rasa atau koki terkenal. Yang kedua mencatat ulasan ahli rasa terutama dalam hal cita rasa, tekstur, dan presentasi produk. Peran untuk 4 orang, yang pertama sebagai pendiri atau manajer proyek, bertugas untuk menyusun jadwal dan mengelola sesi uji rasa dengan ahli rasa. Yang kedua sebagai asisten uji rasa, membantu dalam persiapan produk dan memastikan proses uji rasa berjalan dengan lancar. Yang ketiga sebagai pencatat ulasan,
Bertugas untuk mencatat ulasan ahli rasa dengan cermat, mencatat poin-poin positif dan kritik yang diberikan. Yang keempat, sebagai analisis ulasan. Bertugas untuk menganalisis ulasan ahli rasa untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang keunggulan dan kelemahan produk. Selanjutnya yaitu langkah keempat, ada kolaborasi dengan restoran atau kafe. Detail utama kami yang pertama, mengidentifikasi restoran atau kopi lokal atau kafe lokal yang sesuai dengan citra produk kami. Dan yang kedua yaitu membangun hubungan kerjasama dan menyusun perjanjian kerjasama. Adapun peran untuk 4 orang, yang pertama sebagai pendiri atau manajer proyek, bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan pendekatan kepada restoran atau kafe lokal, serta menyusun perjanjian kerjasama. Yang kedua sebagai pemasar atau komunikator, mengkomunikasikan nilai produk kepada restoran atau kafe, menjelaskan manfaat kolaborasi, dan membimbing mereka dalam menyajikan produk dengan baik. Yang ketiga sebagai pengawas pelaksana, bertugas untuk memastikan pelaksanaan kolaborasi berjalan dengan lancar, mengelola hubungan antara kedua belah pihak, dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Yang keempat, sebagai evaluasi kinerja, bertugas sebagai mengawasi peningkatan penjualan dan umpan balik dari pelanggan untuk menilai keberhasilan kolaborasi. Oke, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Evin. Demikian presentasi mengenai ide bisnis yang kami punya. Jika teman-teman semua memiliki saran dan masukan, silakan berkomentar di bawah. Terima kasih.